Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue yang Bobrok dan ini Kimas Madit. Iya, Malam ini kita mau cerita tentang siapa, Dit? hai Mur. Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit. Kelima sih. Kelima. Kalau Gayatri itu di itu. Iya, kalau Gayatri dihitung berarti kelima. Empat Madit. Pada zaman Hayam Wuruk itu masa kemasan Majapahit. Bener kan, Dit? Tuh puncak kejayaan lah. Iya, ketika zaman Hayam Wuruk, Gajah Mada hampir berhasil menyatukan Nusantara. Kecuali satu daerah, Dit. Katanya. Iya, Tuh, kecuali satu daerah, Tanah Sunda, Pajajaran. Jawa bagian barat. Katanya kan seperti itu. Itu juga nanti insya Allah bakal dibahas sama Madit. Sebenarnya sih kagak asik. Tapi dibahas gak kira-kira, Dit? Ya mungkin kita beneran gak sih kan gitu aja. Jadi selain mencapai puncak kemasan zaman Majapahit, zaman ini Hayam Wuruk, Majapahit juga mengalami satu peristiwa yang besar menurut catatan sejarah, bukan catatan sejarah, menurut cerita orang-orang, yaitu adanya peristiwa Bubat. Tuh, Pasundan Bubat. Itu satu hal yang mencoreng nama Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Katanya. Bagi Peristiwa itu. pemuja-pemuja perpecahan dan gerakan sinisme lah. Gitu. Peristiwa itu yang mencoreng nama besar Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ntar Dimas aja yang bakal cerita lah tentang gimana selengkapnya sih, apa yang mau dibahas apa enggak sih. Tinggi apa sih? Nggak apa-apa Cuman ya? emang kagak asik. Karena kan itu kan orang-orang yang kalau boleh dikatakan timbulnya gerakan-gerakan sinisme sampai sekarang dan perpecahan pemuja-pemuja perpecahan. Gitu. Itu yang paling penting. Cuman kayaknya lu lagi lemes banget, semangat gitu. Dia lemes banget. Rambut tuh kayaknya baru. Rambutnya baru. Ya kawan-kawan, cerita tentang Hayam Wuruk bakal diceritain sama Kimas. Kita dengerin aja. Baik. Iya, silakan. Bismillah, alhamdulillah lah. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air lah. Nun sewu payai, nun sewu rumoyai, nun sewu mbah yai kan. Oi kawan. Jelek banget. Enggak, kalau kata gitu kan begitu mati kan dari Sabang. Enggak, maksudnya kawan nyapa, tuh. nyapa. Coba gimana ulang. Oi kawan, gitu. Ya kan? Dari Sabang sampai Maroke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Bukan begitu kawan? Nah, jadi itu sapaan. Iya. Enggak, gue pikir lu mau pantun gitu. Enggak. Oi kawan. Oi kawan kan gitu kan. Iya, Indonesia ini bukan sekedar bineka, Mas. Hmm. Tapi juga tunggal ika kan gitu kan. Namun jangan lupa kata emputan tular kan gitu kan. Dalam kitabnya Sita Soma apa dibilang? Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa kan gitu kan. Gitu. Artinya apa? Bineka itu mau apapun agama dan suku budaya kamu, ya kan? Tunggal Ika. Jadilah satu. Ya kan? Tanhana Dharma Mangwa kan gitu kan. Yeah. Tiada kebenaran yang mutlak kecuali kebenaran Tuhan. Jadi, kan gitu jadi kan. Itu mati kan. Iya, jadi apa? itu kata empuk tantular gitu. Jadi jadinya ya kan, maka kita harus bersatu. Persatuan dan kesatuan ini kita harus jaga, Mat. NKRI ini kita harus bangun, Mat, gitu. Sebelum itu, Mat, ya kan, ini kopi nih, Mat. Dari sumur Pondok Kaliati. Yang tiap hari ya kan dikata-katain, didoain ya kan, Allahumma barik fima khalaqta kan gitu kan. Enggak dikata-katain apa didoain? Ya sama aja sih sebenarnya, cuman beda konotasi doang. Iya kan? Iya. Ya kan, Allahumma barik fima khalaqta wazil badah kan begitu ketua pondok setiap malam doanya kan gitu kan. Bismillah dulu, Mat.
Karena emang kagak ada lagi mat doa yang selain indah itu kan gitu kan. Kita doain negara kita terus. Baik, Ayam Wuruk mat. Iya. Ayam Wuruk nama kecilnya itu Raden Tetep. Nanti, iya kan? Itu dia sering namanya mentari mat. Iya kan? Boy, Emang begini kenapa mat. sih boy? Karena Ayam Wuruk itu disambut dengan kedatangan alam. Katanya seperti itu kan gitu. Gitu. Biarin aja burung bunyi. Iya, gue nanya boy, kenapa boy? Gitu. Nah gitu mat, ya kan? Raden Tetep nama kecilnya. Berayang Wekasim suka lah kan gitu kan. Nah, nanti ketika ia mementaskan drama tari pada saat itu, ya kan? Dia ketika menjadi wanita, ia menjadi pagar antimun. Kan gitu kan. Ketika ia menjadi dalang Tirta Raju. Dan ketika ia menjadi pelawak, menjadi Gagak Ketawang. Maka di prasasti Bendowati mat, ini ia dinamakan namanya gelar Sri Rajasa Negara. Itu. Jadi Hayam Wuruk itu pegiat seni. Betul, pada saat itu. Pada saat itu. Maka yang kita lihat sekarang itu tari topeng, itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum hari ini ada. Mas. Coba contohin tari topeng gimana? Coba. Nggak tahu, gue yang tahu tuh Oko tuh kemarin. Cukup datang ya kan. Gue nggak ngerti. Cuman kan topeng itu kalau kita ada namanya dulu tuh Raja Topeng mat, ya kan. Salahuddin Alayubi itu benar-benar menghormatinya. Raja Topeng, Belwit kan gitu kan. Situ mat. Maksudnya Raja Topeng? Iya karena itu kan dia punya penyakit ispa. Oh, sini. Lupa lagi gue namanya. Iya, di zaman Salahuddin Alayubi kan gitu kan. Tuh. Cuman Majapahit sendiri pada saat itu ya menggunakan tari topeng. Dia langsung mementaskan Hayam Wuruk ini mementaskan dramanya. Iya, jadi Hayam Wuruk Raja keempat Majapahit. Sekarang cerita apa ya? Langsung ke misalkan gimana sih perkembangan pemerintahan waktu zaman Hayam Wuruk? Kondisi pemerintahan itu gimana? Ini keren mat, ya kan? Karena di saat ibunya itu masih ada namanya pergolakan daripada internal atau eksternal dari dalam maupun dari luar. Seperti yang pernah kita ceritakan, ya kan? Kerajaan Bali, ya kan, berdahulu kan begitu kan. Terus apa lagi namanya Sadengketa kan gitu kan. Kita pernah ceritakan seperti itu kan gitu kan. Namun di saat Hayam Wuruk memerintah ini, karena memang Gayatri sebelum wafat mat, Gayatri Rajapatni ini sebelum wafat, ya kan, ini apa namanya mewejangkan kepada Astagfirullah, patah Tribuana. Lu kegemukan sih. Kepada Tribuana mat, ya kan. Apa ibarat kata itu nanti ketika ia sudah dewasa maka berilah tapu kepemimpinan kepada Hayam Wuruk. Karena pun ya kan, karena kita tahu Hayam Wuruk ini di saat kecil saya sudah jadi Raja Kumara atau Yuwaraja atau Putra Mahkota atau Raja Muda kan gitu kan, seperti itu. Jadi apaan perkembangan? Ya perkembangannya kebijakannya itu. Ya kerennya apa? Dia itu belusukan mat. Belusukan. Yang kita lihat kan orang belusukan itu kan pencitraan. Betul nggak? Cuman Hayam Wuruk sendiri, walaupun pada saat itu kerajaan berbentuk monarki, ya kan? Namun pemerintahan pada saat Hayam Wuruk ini yang pertama adalah belusukan, yang kedua di saat ibarat kata bulan Caitra atau bulan pertama pada dasar tahun Saka, bulan antara bulan Maret sampai April kan gitu kan. Itu mereka dikumpulkan mat, para Naya Prada itu, para penjabat itu dikumpulkan. Bagaimana untuk memajukan Majapahit ini? Itu yang paling keren. Jadi musyawarah. Gitu. That's right, betul. Iya. Jadi kebijakannya apa? Kebijakannya yang pertama ya dia punya undang-undang perpajakan mat. Atau ibarat kata dia dulu punya, kalau kita undang-undang dasar 45 dulu di zaman Majapahit itu ada namanya kitab Kutarama Nawa Dharma Sasira. Itu yang paling penting. Itu mengatur semua apa namanya Majapahit dalam segi perekonomian, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu bahkan di zaman Majapahit ini mat, karena
sektor agraris kebanyakan, ya kan? Pertanian, Heeh. ya kan? Ini bukan maritim. Bukan, Yang benar. bahasanya bukan, kebanyakan itu dari agraris, Mat. Pendapatan Oh, pajak. Majapahitnya itu, Hmm. ya kan? Maka pada saat itu apa, ya kan? Hayam Wuruk ini turun langsung, ya kan? Turun langsung ke daerah-daerah, maka dibikinlah namanya pelabuhan-pelabuhan seperti Canggu, Gresik, ya kan? Terus abis gitu apa namanya, eh, Surabaya, Tuban, seperti itu, Mat. Kita tahu, ya kan, Gajah Mada dengan Hayam Wuruk ini duit tunggal, tidak bisa dipisahkan. Walaupun ada namanya nanti armada angkatan lautnya Empu Nala. Ada pula yang membantunya di kerajaan Paguyuruyung itu, Aditya Warma. Itu, Mat, di situ. Jadi Hayam Wuruk diangkat jadi raja ketika umur berapa, Dit? Kalau versi saya, ya kan, ini versi saya kan, Iya. ya kan, itu 1351 yang telah kita bicarakan itu masih dipegang oleh Tribuana Tunggadewi, karena pada saat itu Tribuana Tunggadewi itu mengeluarkan prasasti Singosari kan, Iya, 1351. 1351 sampai dengan nanti 1389. Iya, Itu di terus situ. Hayam Wuruk Itu Hayam Wuruk 1351 sampai dengan 1389. tadi katanya Terakhir itu prasasti Singosari dihitungnya. Itu 1351. Itu terakhir prasastinya. Itu, Mat, di situ. Itu menurut saya. ya udah. Iya. Menurut lu Iya. Jadi umur berapa ya? Sekitar umur 17 tahun. memerintah selama berapa tahun dia? Sekitar 39 lah, 40 tahun. 39 tahun. Hayam Wuruk diganti wafat, apa Hayam Wuruk diganti karena udah sepuh? Hayam Wuruk diganti karena apa? Diganti karena wafat. Jadi dulu kayak gitu, yang namanya raja diganti ketika wafat. Kita wafat. Kalau nggak Betul. dilengserin. Kalau enggak dikudeta lah. Nah, Itu di situ. terus tentang peristiwa Bubat, Dit, itu kan menarik. Betul. Ngomongin Hayam Wuruk kan berarti ada satu kejadian yang mencoreng nama baik Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu peristiwa Bubat. Ketika rombongan Pasundan Betul. lagi jalan menuju Majapahit, di desa Bubat diserang. Itu gimana menurut lo? Ada gak cerita Bubat? Kalau versi saya ya, Mas, ya. Ah. Versi saya sih nggak ada. Jadi nggak ada cerita Bubat. Karena kenapa? Iya kan? Pasti kan saya punya alasan. Iya, cuman ada namanya daerah Bubat itu tetap ada. Ada Gimana? lapangan bubat, ada. Iya. Ada lapangan bubat. Ah, Desa Bubat itu ada lapangan bubatnya, ada. ah, Cuman versi saya sendiri, iya kan? Itu saya nggak sependapat dengan orang yang mengatakan perang bubat itu ada. Kenapa ya? Karena kenapa? Iya kan? Di dalam kitab Sunda atau kitab Sundayana Ah, yang ditulis oleh Cornelis Christian Brock, oke. kan gitu kan. Gue Christian Junaidi, ya kan? Tuh mau kojek pasti begini nih. Iya, iya. Iya. Nah, Christian Brock ini, Mat, itu dia katanya menafsirkan buku kitab Sunda. Yang pertama kitab Sunda dan kitab Sundayana itu tentang perang bubat. Ah, Ini. Nah, itu ia menafsirkan itu ketika ditanya oleh Sultan Hamengkubuwono pada saat itu, iya. Hamengkubuwono berapa? gue lupa itu. Oke. Hamengkubuwono pada saat itu ia tidak punya salinan aslinya. Kan gitu. Jadi ngarang. Jadi ngarang. Ah, cuman ya kan dia di antara tahun 1925 lah, Mat, antara 20 sampai dengan 25 itu kitab baru dikeluarkan. Jadi cerita Bubat itu baru muncul tahun 1900. 1900 Kejadian yang 25-an gitu. Jangka waktu peristiwa itu sekitar berapa Iya, ratus kalau- tahun selang waktu antara Bubat dan tulisan yang keluar itu berapa? Jadi kalau dituliskan 300, di situ 400. 1357, Hmm. ya kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, bisa 600-an. 600 tahun baru ada tulisan Baru ada tulis sekitar 600 iya, tahunan yang lah. bilang
pernah terjadi peristiwa pembantaian. antara Jawa dan Sunda. Nah ini Mat, yang keren lagi kenapa saya bilang ini tidak sependapat dengan saya, karena dulu Mat itu namanya ada Sumpah Pemuda Mm-mm. itu. Nah ini kita kenal Sumpah Pemuda itu dari mana ya kan? Trikoro Darmo pada saat itu ya kan. Nah Trikoro Darmo ini menjadi Jong, ya kan, berubah menjadi Jong Java kan gitu. Perkumpulan pemuda lah pada saat itu. Nah di wilayah Pasundan sendiri itu kalau nggak salah itu Sekarukun mewakili daerah Pasundan pada saat itu. Nah disinilah kalau misalkan pada saat itu mereka percaya untuk perpecahan, tidak mungkin ada namanya Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928. Maka saya berpendapat dan berkeyakinan untuk apa tujuan diciptakan kitab Sundayana ini, dikarang oleh ini si Christian Blok ini untuk mengadu domba gitu. Dan lucunya lagi Mat, ini ketika saya baca ya kan kitab Sunda dan kitab Sundayana ini tulisan Christian Blok ini mirip-mirip seperti tulisan daripada karya Nizami Ganjapi Mat, Khosrow dan Shirin yang jatuh cinta pada sebuah lukisan. Itu kan ceritanya kan begitu ya kan. Ayam Muruk nyari istri, tahu-tahu datang lukisan. Gambar, iya. Iya Dari itu kan kalau dibilang kan mirip seperti Nizami Ganjapi itu loh, ibarat kata itu Khosrow dan Shirin. Itu yang saya pikir di pemikiran saya. Maka saya bilang ya perang Bubat itu nggak ada kan gitu kan. Kalaupun ada ya di mana kan gitu kan, itu yang jadi pertanyaan. Di Bubat? Iya berarti berhasil ya Belanda. Contohnya kan begini Mat, contohnya begini ya kan, kalau misalkan Tar dulu, berarti Belanda berhasil kan? Berhasil sampai sekarang, bahkan Jalan Gajah Mada aja baru ada sekitar belakangan ini. Hayam Muruk baru ada belakangan ini di di tanah Sunda kan gitu kan. Begitu juga di Siliwangi di Jawa kan gitu kan. Itu Mat. Seandainya Bubat nggak ada, tapi kenapa kebanyakan orang percaya sederhana, contoh sederhana, lu jangan kawin sama cewek Sunda, orang Jawa jangan kawin sama cewek Sunda lah. Itu tetap ada tetap, cuman mereka nggak pernah membaca sejarah Mat. Iya. Itu kalau kita membaca sejarah atau menonton video bobrok jatuhnya ya bobrok ya kan. Kita tahu kemarin ibarat kata kita bahas Maulana Hasanuddin, ia menikah dengan anaknya Raden Patah kan gitu. Kita membahas Arya Jipang, ia menikah dengan anaknya Singga Manggala atau Retno Ayu Jati Balabar kan gitu kan. Itu antara, kalau mungkin ibarat kata Sunda, peperangan antara etnis Sunda dan Jawa itu sudah ada dari dulu, maka tidak mungkin namanya Raden Patah menikahkan anaknya Sunan Gunung Jati kan gitu kan. Atau mungkin ibarat kata Raden Patah menikahkan anaknya dengan putri daripada Pajajaran kan gitu, adik daripada Prabu Surawesisa kan gitu. Tapi kan bisa jadi begini untuk seandainya lu bilang gitu, gua balikin nih. Oke. Seandainya itu buat misi perdamaian, ada yang bilang gitu, seandainya kenapa Raden Patah nikahin? Iya biar kita bersatu lagi gitu. Bagaimana perdamaian orang yang kita perang itu orang Portugis kok pada saat itu? Iya, maksud gua kan dari Majapahit turun ke Demak. Iya. Karena dulu Majapahit berantem sama Sunda, akhirnya ketika Raden Patah naik di Demak, ya udah daripada berantem gue nikahin dah nih gitu. Seandainya gitu. Enggak, karena kan kita sudah bahas di Sunan Ampel Mat, pernikahan itu ya untuk menjadikan satu keluarga. Iya, makanya itu gue bilang untuk mendamaikan. Cuman kan kalau emang jatuhnya orang udah benci kesel gimana sih Mat? Nggak bakal bisa. Iya di situ. Berarti intinya Bubat itu nggak ada menurut lo? Menurut saya. Cerita Bubat. Itu karena yang tadi saya bilang ibarat kata, ya kan, ia menyadur daripada tulisan daripada Nizami Ganjapi tentang Khosrow dan Shirin, ya kan, ditambah lagi ada namanya Kongres Pemuda atau Trikoro Darmo pada saat itu 1916 didirikan kan, pada saat itu kan seperti itu, kurang lebih kan seperti itu. Maka dilahirkanlah Sumpah Pemuda. Kalau misalkan Jawa dan Sunda berpecah, nggak mungkin namanya Sakurakon itu datang. Itu.
Terus gini, Dit. Gajah Mada, kita balik ke Gajah Mada. Seandainya ya ada lagi sangkut pautnya, akhirnya kan Itu. ketika Gajah Mada sepuh, Uh, ada cerita Gajah Mada itu ngundurin diri iya, dari jabatannya sebagai iya, Mahapati Majapahit. iya. Itu zaman Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Salah satu alasannya itu karena Gajah Mada ngerasa bersalah Itu dari atas Serat Pararaton. atas Itu. peristiwa Bubat gitu. Tuh. Cuma di negara Seandainya, Katagama iya, tidak disebutkan. seandainya Ah, itu nggak ada, tuh. seandainya Bubat nggak ada, Ah, kan Gajah Mada juga mundur ya. iya. Sebabnya apa? Tua. Tua, sepuh. Bukan, Iya, karena udah sepuh. iya. Cuma gini Mat, ketika ia wafat, ini yang menarik. Siapa nih? Gajah Mada. Ah, Ketika Gajah Mada wafat itu, ntar dulu, yang itu dulu. Jadi alasannya apa? ya tua, Sepuh aja sepuh, gitu. sepuh aja. Karena Nggak. emang udah nggak bisa apa namanya, ya udah sepuh lah bagaimana sih? Jadi nggak ada cerita Gajah Mada mundurin diri karena Gajah Mada itu ngerasa bersalah Nggak ada, atas peristiwa Bubat. nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Terus ada cerita lagi Gajah Mada setelah ngundurin diri dipanggil lagi, dia dimintain tolong lagi sama Hayam Ada Wuruk. cerita begitu, cuman nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Cuman ada yang cerita begitu, ada. Cuman kalau versi saya nggak ada. Oh gitu. Tuh, Biar karena gampang gitu ya, biar lebih enggak, cepat gitu. karena kenapa mati kan kalau kita lihat perjalanan ziarah daripada negara Kertagama itu ada namanya perjalanan ziarahnya Hayam Wuruk Iya. gitu loh. Ibarat kata itu dia 1353 itu ke Pajang. Heeh. Ya kan 1354 itu dia ke Lasem. Heeh. Terus Nah, terus ibarat kata 1357 itu dia ke Lodaya. heeh. Nah, Lodaya ini 1357 kan di saat perang Bubat kan gitu kan. Nah, 1359 itu dia ke Lumajang, Mat. Heeh. Nah, ibarat kata 1359 ini ibarat kata seekor naga menelan bulan. Heeh. Kalau bahasanya kan seperti itu. Nah, di Lumajang sendiri ini dia ibarat kata itu ziarah, Mat. Ziarah kemana? Ke Singosari, makam daripada buyutnya Kartanegara. Lalu kemana? Ke ibarat kata itu Keng Arot kan gitu kan. Di mana? Di Kagenengan kan gitu. Lalu kemana? Ke Anusupati. Lalu kemana lagi? Ke Wisnuwardana. Lalu kemana lagi? Terakhir ke Candi Jago gitu. Nah, 1361 iya ke Blitar kan gitu kan. 1363 juga ke Blitar Simping untuk ziarah ke Raden Wijaya. Seperti Jadi itu, Mas. Hayam Wuruk, tadi kita lagi bahas apa sih? Hayam Wuruk. Gajah Mada perasaan? Iya, Hayam Wuruk. Cuman kan tadi kan lagi Gajah Mada kan gitu. Gajah Mada kan yang lu tadi bilang ya kan. Kalau misalkan ada, ya kan, itu perang Bubat, iya kan, iya ibarat kata itu melepaskan bajunya atau ibarat kata itu dia karena terluka hatinya, Heeh. iya pulang, Iya, iya kan, gara-gara ke hutan katanya ibarat kata di Probolinggo kan gitu kan, Martapura. Martapura kan gitu kan, ada cerita kan seperti itu kan. Cuman saya berkeyakinan, iya kan, ini nggak ada itu di situ. Karena kenapa, Mat? Kan yang keren kan begini, Mas. Kalau kita lihat Hayam Wuruk ini, ia menikah dengan siapa? Sri Paduka Sori atau Sri Sudewi kan begitu kan. Nah, ia punya anak. Nanti dari Sri Sudewi ini siapa, Mat? Iya kan? Kusuma Wardani kan gitu kan. Nah, ia menikah dengan Selir. Iya kan? Nanti ia punya anak namanya Bre Wirabumi. Cuma di babat Banyu Urip ini dia menikah lagi dengan dengan Selir. Ini ia punya anak namanya Pangeran Joyokusumo dan Ratna Galuhwati, Mat. Ini. Nah, ia belajar Islam di Sunan Bejagung Lor. Siapa yang belajar Gitu. Islam? Ini Pangeran Joyokusumo ini. Oh. Tuh. Jadi iya istri, iya akhirnya istri Hayam Wuruk itu yang lo sebutin ada 3. Cuman nggak ada nama Yang dia kita Pitaloka tahu. di situ. Nggak ada dia Pitaloka itu. Makanya saya bilang kok mirip-mirip seperti catatan daripada novel karya sastranya Nizami Ganzafi Kusrau dan Sirin kan gitu yang bunuh. Ya seperti itu. Sirin pun mati ya bunuh diri kan gitu. Gitu. Apalagi kebijakan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Dit. Ya karena Pada zaman dia candi-candi yang dibangun, Dit. itu Candi yang tempat-tempat dibangun. ibadah. Iya, maksud gua kan akhirnya jadi candi ya. Iya, Candi Tiku, Candi Jago. Itu zaman Hayam Wuruk. Ya Hayam Wuruk peribadatan
gitu dibangun gitu. Yang keren ya begitu. Kalau saya bilang sih ayam muruk ini ngambil ilmu kereta Mat. Apa tuh? Iya kan, ilmu kereta itu kan jalan kereta Mat, Lurus. bukan lurus, dia nggak pernah pakai jalan orang. Oh, gitu. Iya. Iya nggak? Iya, lu pernah nggak ngeliat kereta ya kan? Nah, Di jalanan gitu, Iya. ya kan? Kan gue nggak pernah ya kan? Pernah lah. Iya, maksudnya di jalan besar gitu, kan di jalan keretanya doang khusus, Ah, iya kan? ah. Cuman ketika dia pakai jalan kereta, tabrak habis, nggak ada kompromi kan gitu kan? Di Solo ada di Apa? jalan kereta di jalanan gede. Iya, cuma kan ada jalan keretanya kan gitu kan? Iya. Iya, itu kalau kalau gue bilang sih begitu, Mas. gitu. Itu, gitu. Jadi keturunan Hayam Wuruk itu Wikramawardhana, iya kan? Salah. Kusuma Kusuma Wardani, Wardani, iya. Terus sama Bre Wirabumi. Bre Wirabumi itu. Yang dari selir-selir lain nggak ada. Itu yang Pangeran Joyokusumo. Iya, selir yang lain, maksud gua selir yang lain lagi. Sayangnya karena pengetahuan saya sedikit, Mas. Nah, Gitu. Makanya saya nggak tahu. Mungkin ya kan teman-teman yang nonton ini tahu kan gitu kan. Karena saya paham dan saya yakin yang nonton itu lebih pintar daripada saya yang di Pasti, sini. pasti. Pasti. Iya, benar, iya. Itu. Di situ, Mas. Jadi Bubat nggak ada. Versi saya. Oh, Kalau emang mau yang nerima ya nggak apa-apa kan gitu kan. Kalau emang dia bilang wah Bubat ada nih begini-begini ya terserah. Cuman kalau versi saya karena ibarat kata orang yang perang Bubat itu pemuja-pemuja perpecahan sampai sini dan gerakan sinisme terus berkembang, saya bilang versi saya nggak ada dengan alasan yang tadi saya bilang. ada lagi? Udah sih nggak ada. Emang cepet banget sih. Ya udahlah, jangan lama-lama. Pantun dulu dong ke teman-teman, ya kan? Coba pantun lagi. Ya, Teman gitu. Bang Jo, Tadi Bang Jo, pantun nggak? Coba ajarkan dong. Oke lah, nggak ada. nggak ada lah. Tutup deh. Oke. Oke. Karena menurut Kimas sudah nggak ada yang perlu dibicarain. Padahal sih masih banyak. Karena sedikitnya saya, pengetahuan saya. Nah, ya begitu. Hmm. Cuman segini. Gue rasa cukup sekian. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.